Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daisha Zahra dan teman saya Zevanya. Kami dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini kami akan menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar-dasar dari huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Budaya tulisan atau aksara dari masa Hindu-Buddha dikuatkan oleh bukti-bukti berupa prasasti dan kitab. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya, sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan berubah menjadi monarki dengan hierarki yang jelas. Struktur pemerintahan monarki berlaku umum di semua kerajaan Hindu-Buddha yang pernah muncul di Indonesia, mulai dari Kutai sampai Majapahit. Artinya, pemimpin tertinggi pemerintahan adalah raja. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang perdagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sejumlah kegiatan upacara yang terkait pemujaan terhadap roh nenek moyang. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Dalam kehidupan sosial, pengaruh Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat, yaitu sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya, yaitu India. Agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Hasil dua kebudayaan ini sampai sekarang masih bisa dijumpai dalam bentuk bangunan candi, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ada candi yang bercorak agama Hindu dan ada pula yang bercorak agama Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan yang beragam, misalnya candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam, candi pemandian suci. Adapun perbedaan candi-candi tersebut antara lain, candi di Jawa Tengah berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara atau wajah raksasa di atas gerbang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa dengan bahan utama batu andesit. Pada umumnya, candi ini akan menghadap ke arah timur. Candi di Jawa Timur berbentuk lebih ramping dengan hiasan kala di atas gerbang lebih sederhana daripada kala Makara. Puncak candi berbentuk kubus dengan bahan utama batu bata. Umumnya candi akan menghadap ke arah barat. Kemudian, candi Hindu. Ciri utamanya yaitu adanya ratna, hiasan berbentuk bunga teratai yang masih kuncup di puncaknya, relief di dindingnya, arca Trimurti, Durga Mahisasura Mardini, Agasate, serta Ganesha, bisa di dalam dinding maupun relung candi. Yang terakhir, Candi Buddha. Ciri utamanya itu banyaknya patung Buddha dengan atribut sederhana serta bangunan stupa dengan patung Buddha di dalamnya. Selain itu, di kening Buddha terdapat bintik kecil yang disebut warna yang menyimbolkan mata ketiga yang bisa melihat ke dunia ilahi atau nirwana. Candi Buddha juga terdapat relief yang ada seperti di Candi Borobudur. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahat pada dinding pagar langka di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Dalam perkembangannya, budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab buah karya para pujangga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat mitos. Pengaruh akulturasi budaya ini paling jelas tampak pada upaya adaptasi yang dilakukan oleh sejumlah pujangga seperti Empu Kanwa, Empu Sedah,
Empu Darmaja, dan Empu Panuluh. Mereka melakukan adaptasi terhadap epik Mahabharata dan Ramayana disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. Pada masa sebelum Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal bangunan dan tata kota yang kompleks tertata bernilai seni tinggi. Sejak Hindu-Buddha baru dikenal sistem bangunan yang lebih kompleks dan bernilai seni tinggi. Bangunan itu adalah keraton. Tempat tinggal raja ini biasanya dikelilingi dengan tembok yang tinggi, dan di sebelah selatan biasanya terdapat alun-alun, dan di sebelah barat terdapat bangunan untuk peribadatan. Tata letak bangunan yang lazim disebut sistem Macapat ini masih banyak terdapat kita jumpai di kota-kota Jawa. Sementara sisa-sisa bangunan keraton zaman dulu dengan sistem Macapat masih dapat dilihat seperti keraton di Trawulan, Jawa Timur. Pada zaman praksara, masyarakat selalu menghitung hari menggunakan ilmu astronomi. Ilmu astronomi dipercaya dapat menentukan arah mata angin terutama saat melakukan pelayaran. Bahkan dalam menentukan waktu panen juga menggunakan ilmu astronomi. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Sekian, terima kasih.